Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah perahu cepat dihantam gelombang tinggi di perairan Amar Mimika, 3 penumpang hilang. Kantor Bawaslu Asmat dirusak massa salah satu paslon. Pasien COVID-19 meningkat, ruangan isolasi RSUD Merauke penuh. Sebuah perahu cepat berpenumpang 4 orang dihantam gelombang tinggi di perairan Amar, Kabupaten Mimika. Setelah mendapat laporan, tim SAR mengerahkan sebuah kapal cepat menyisir perairan Amar Senin pagi kemarin. Kepala Kantor SAR Mimika Monce Bruri mengatakan perahu cepat berpenumpang 4 orang itu berangkat dari pelabuhan Mimika menuju distrik Amar Sabtu lalu. Diduga karena cuaca buruk, perahu cepat tersebut terbalik dan tenggelam. Satu buah longboat 40 PK yang berangkat dari Timika pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 terbalik di perairan Amar dengan POB 4 orang. Longboat tersebut berangkat dari Timika pada hari Sabtu jam 10 pagi dan kejadian pada jam 4 sore. Longboat membawa material dari Timika menuju Amar terbalik. 1 orang berhasil selamat atas nama Herianto. Kemudian yang 3 orang sampai dengan hari ini masih dalam pencarian. Informasi kami terima, kemudian kami berangkatkan 1 tim rescue dengan menggunakan RIP 85 PK untuk menuju ke lokasi bersama-sama dengan potensi SAR yang ada dan keluarga korban untuk melaksanakan upaya pencarian ke 3 orang. SAR Mimika mengimbau pelaku perjalanan antar distrik dan nelayan waspada karena gelombang di perairan Mimika mencapai 3 meter. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kecewa dengan perlakuan ajudan calon bupati, ratusan pendukung paslon di Kabupaten Asmat mengamuk dan merusak kantor Bawaslu Asmat Minggu lalu. Masa kecewa mendengar tembakan peringatan yang dikeluarkan seorang ajudan calon bupati saat melintas di kampung Itersok. Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakiri mengatakan anak buahnya mengeluarkan tembakan peringatan ke udara karena ada pendukung paslon yang menyerang rombongan paslon Elisa Kambu saat pulang dari kampanye. Ini sebenarnya kan ada beberapa rangkaian kejadian sebelumnya. Berawal dari paslon nomor 1 itu akan melakukan kampanye ideologis ke salah satu distrik yang kemudian berpapasan dengan masyarakat yang membawa panah, katanya yang membawa panah itu mungkin pasangan lain, sehingga seolah-olah diancam. Akhirnya anggota yang mengawal paslon nomor 1 itu mengeluarkan tembakan. Itu awal persoalan. Yang kemudian berlanjut kepada tanggal 18 yang tadi masyarakat ini mereka menuju kantor Polres untuk melaporkan tindakan yang terjadi pada kejadian tanggal 16 kalau tidak salah. Sehingga diterima sama Bapak Kapolres, menerima laporan daripada paslon nomor 2 yang paslon persorangan. Pasca setelah laporan di kepolisian setelah diterima, paslon ini menuju ke Bawaslu untuk melakukan pengaduan. Sementara itu Komisioner Bawaslu Papua Ronald Manoah mengatakan pihaknya telah mengirim tim ke Asmat untuk memantau langsung proses Pilkada Asmat. Mereka sudah melakukan penanganan
menyampaikan bahwa akan dijadwalkan untuk pemeriksaan saksi besoknya, berarti hari ini. Namun pada saat mereka keluar untuk menyampaikan itu kepada massa pendukung yang cukup banyak, di situ terjadi insiden. Jadi ada yang kemudian menendang dinding kantor karena itu kan terbuat dari papan. Tapi kemudian itu memicu kemarahan masyarakat atau pendukung yang kemudian tidak dapat terkendali. Akhirnya itu terjadi begitu cepat dan ada kaca-kaca yang dilempar, ada pintu atau dinding yang dirusak, dan kemudian Bawaslu Provinsi Papua sudah mengirim tim untuk langsung turun ke Asmat. Polisi memastikan situasi di Asmat sudah aman. Polisi masih mengejar pelaku yang merusak kantor Bawaslu. Kabupaten Asmat termasuk dalam daerah yang dianggap rawan konflik dalam pilkada serentak di Papua. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi meringkus pelaku penganiayaan di rumah orang tuanya di Jalan Kelapa Lima, Merauke minggu lalu. AM ditangkap polisi tanpa perlawanan dan langsung digiring ke Mapolres Merauke. Saat diperiksa, AM mengakui perbuatannya, yaitu pada 14 Oktober lalu menganiaya Boboho dan merusak kaca anjungan tunai mandiri. Untuk motif sendiri, si pelaku merasa tidak senang, ya kan? Pelaku menuduh korban telah menyembunyikan motornya pelaku gitu. Nah, tapi korban tidak mengakui hal tersebut. Memang tidak disembunyikan motornya itu, tapi karena dua-duanya dipengaruhi oleh minuman keras sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban gitu. Jadi antara korban dan pelaku pada saat kejadian itu sama-sama meminum minuman keras gitu di depan halaman parkir Apoteka 24 gitu. Barang bukti ya Pak yang disita oleh petugas? Barang bukti yang kami cari, ini masih dicari sih, barang bukti masih dalam penyelidikan karena pengakuan dari pelaku dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan satu buah parang dan dia sempat membuang parang tersebut. Boboho ditemukan tak sadarkan diri dengan sejumlah luka di tangan dan punggung 14 Oktober lalu. Selain menganiaya korban, pelaku juga merusak kaca mesin ATM di Jalan Seringgu, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Fenomena ini adalah merupakan kriminalitas biasa saja. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu menghubung-hubungkan setiap kejadian, apakah itu dengan situasi politik, dengan suasana pilkada. Kapolres Merauke membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebut tingkat kriminalitas di Merauke meningkat ada kaitannya dengan pilkada serentak. Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto mengatakan rentetan peristiwa pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dalam 2 pekan terakhir ini adalah murni kasus kriminal dan tidak ada kaitan dengan pilkada. Ya, jadi namanya Merauke ini adalah kota besar, ya, cukup padat penduduknya. Fenomena ini adalah merupakan kriminalitas biasa saja. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu menghubung-hubungkan setiap kejadian, apakah itu dengan situasi politik, dengan suasana pilkada. Ya, ketika ada suatu kejadian, ada kriminalitas, ya pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap dan mengamankan para pelaku tersebut. Dari ada berbagai anggapan dari warga bahwa ini merupakan settingan dari unsur-unsur politik ini. Berarti Bapak membantah itu Pak ya? Ya, jadi kita tidak boleh berandai-andai, kita tidak boleh berasumsi, apalagi kita menyebarkan berita yang nantinya justru akan membuat ketakutan dan membuat keresahan bagi masyarakat sebelum kita memiliki data dan bukti yang valid terkait apa yang kita sampaikan. Warga juga diminta tidak terpengaruh isu sesat yang sengaja dihembuskan pihak yang ingin Merauke tidak aman. Dalam 2 pekan terakhir, Polres Merauke saat ini menangani 4 kasus pembunuhan dan belasan kasus penganiayaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Jumlah pasien COVID-19 di Merauke yang terus meningkat membuat rumah sakit kewalahan. Ruangan isolasi di RSUD Merauke penuh sehingga Satgas COVID-19 merawat seluruh pasien COVID-19 di Hotel Asmat dan Hotel Akad. Direktur RSUD Merauke Dr. Yeni Mahuse mengatakan, karena RSUD penuh, hotel menjadi alternatif untuk merawat pasien tanpa gejala. Daya tampung rumah sakit ini untuk pasien COVID ini sekarang lagi full ya, Dok? Sekarang full, kita sudah penuh dan kita juga harus buka pelayanan umum rawat inap. Jadi kita harus tutup pelayanan khusus untuk pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Itu tidak dirawat di rumah sakit lagi, tetapi di tempat karantina yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Nah, kalau di rumah sakit sendiri khusus untuk yang sedang dan berat gitu. Jadi untuk mengurangi itu. Sekarang ada berapa pasien sekarang ini? Sekarang 43. Yang di rumah sakit dirawat? Yang dirawat 29. 29. Terus yang sisanya di Asmat ya, Bu? Di Asmat sama di Hotel Akad ya. Kalau di Hotel Akad ada berapa banyak? Hotel Akad tadi malam laporannya 1. 1 ya. Iya. Kalau di Hotel Asmat? Hotel Asmat kapasitasnya itu 17, tapi tidak tahu yang dipakai berapa. Pokoknya sisa dari yang di sini. Di sini 29, sisanya iya. Yeni juga menambahkan 43 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD dan hotel adalah pasien yang tertular COVID-19 yang tiba di Merauke menggunakan pesawat udara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga yang datang untuk berobat di Puskesmas Mopah Baru Merauke kecewa karena puskesmas ditutup. Sejumlah warga terpaksa memutar kendaraannya mencari puskesmas terdekat yang beroperasi. Selain berada di tengah kota Merauke, Puskesmas Mopah Baru Merauke juga mempunyai fasilitas yang memadai sehingga dalam sehari mampu melayani ratusan pasien. Mau ambil rujukan. Rujukan. Iya. Terus baru tahu kalau tutup ini? Iya, baru tahu. Oh, jadi ini sekarang mau ke puskesmas mana nih? Mau ke Puskesmas Rimba Jaya. Oh, sama mau berobat juga? Iya, mau ambil rujukan. Rujukan juga. Tapi tidak tahu tadi kalau tutup ini? Iya, tidak tahu. Tidak tahu. Baru sekarang bagaimana Ibu ini kalau tutup Mau ini? ke rumah sakit besar saya. Oh. Ada paket. Oh, mau ambil obat paket? Iya. Tapi Bapak tidak tahu kalau puskesmas tutup? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Pada ini saja. Oh, baru baca ini, baru hari ini baca ya? Baru sekarang mau ke mana? Puskesmas mana? Tidak tahu juga, mungkin mau undur sedikit dulu hari Rabu. Oh. Oh, dari stadion. Datang ke puskesmas untuk apa, Ibu? Berobat ini. Ibu, ini kan puskesmas tutup. Ibu tidak tahu ya? Oh, gitu. Nah, sekarang ini tutup, Ibu mau berobat di mana? Ini sekarang tutup, Ibu mau berobat di mana? Tidak tahu juga ya? Iya, rumah sakit besar tidak Oh. ada KTP dengan kartu keluarga. Oh, begitu. Puskesmas Mopah Baru ditutup pekan lalu karena seorang tenaga kesehatannya tertular COVID-19. Puskesmas akan kembali beroperasi pada 22 Oktober. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Antrian kendaraan ini terjadi di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Puluhan truk terpaksa harus mengantre sejak pagi hari agar kebagian BBM jenis solar. Sukarlan, sopir truk yang mengantre mengatakan kelangkaan BBM jenis solar terjadi sejak bulan lalu. Jalan loh, jadi BBM susah. Masalahnya kan bawa bahan bakar itu mending pulang balik gitu loh berduanya. Sudah berapa lama Pak kelangkaan BBM ini? Sudah ada 1 bulan ini kurang lebihnya. Pak antri dari sini dari jam berapa? Saya tadi antri jam 7, ada yang jam 5, kan baru mau masuk katanya. Oh. Pak dengan Pak, maksudnya harapan untuk Bapak bagaimana ke Pertamina? Pertamina kan ini kan katanya pompa itu memang dibatasi 10.000 kan, 8.000 dibatasi.
dibatasi di pengisian Pertamina. Pengisian dibatasi juga. Oh, iya. Sementara itu, manajer komunikasi dan marketing Pertamina Mor 8 Jayapura, Edi, mengatakan akan menambah stok BBM jenis solar untuk mengantisipasi antrean yang terjadi. Kita itu kan ada mulai hari ini teman-teman distribusi itu menambah sekitar 16 kiloliter per SPBU. Ya, jadi itu dilakukan per hari ini, kalau saya tidak siap. Per hari ini kami lakukan penambahan. Jadi per SPBU dari jatah normalnya itu diberikan tambahan 16 kiloliter. Dengan berdasarkan apa yang tadi saya katakan bahwa kami sudah memantau bahwa banyak penggunaan BBM ini, kemudian banyak proyek-proyek yang sedang dijalankan di kabupaten. Kalau di kota memang di jam-jam tertentu ya, di jam-jam tertentu pagi ya, seperti di APO, kemudian yang dekat pelabuhan itu. Tapi kalau ke arah Waena, Kota Raja ke sana itu siang pun kadang-kadang ada antrean karena truk-truk yang mobilisasi sertu-sertu itu kan mereka bolak-balik masuk juga ke SPBU, keluar lagi gitu kan. Karena memang mungkin mengejar rate mereka banyak. Pertamina juga menghimbau agar pengelola SPBU mengatur antrean kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan dan mengganggu hak pengguna jalan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada serentak 9 Desember mendatang. 138.834 pemilih disahkan dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap yang digelar KPU di salah satu hotel di Merauke Sabtu lalu. DPT tersebut terbagi atas jumlah laki-laki sebanyak 70.926 pemilih dan perempuan berjumlah 67.422 pemilih. Data pemilih yang ditetapkan akan menjadi acuan KPU untuk mencetak surat suara. Anggota KPU Merauke Frans Papilaya mengatakan daftar pemilih tetap tahun ini menurun jumlahnya dari DPT Pileg 2019. Jumlah laki-lakinya adalah 70.926, sedangkan jumlah perempuan adalah sebanyak 67.422. Itu yang sudah kami tetapkan. Iya Pak, ini kan kita lihat jumlah DPT tahun ini dengan Pileg tahun lalu sepertinya menurun ya Pak. Mungkin apa yang menjadi penyebabnya? Iya, memang pasti menurun. Karena waktu Pileg Pilpres itu kan setiap orang punya hak memilih, yang walaupun dia bukan orang Merauke tapi dia ada di Merauke, dia turut memilih. Ya, karena misalnya kalau dia punya KTP luar yang waktu Pileg ya, Pilpres untuk pemilihan presiden saja, dan pada saat itu banyak sekali, banyak kita di daerah perusahaan, terus banyak kontraktor yang bekerja di Merauke, dengan mereka punya pekerja yang begitu banyak, sehingga mereka punya hak juga untuk memilih dan itu terakomodir sebagai pemilih. Kabupaten Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.